bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya, walaupun dalam kondisi pandemi seperti saat ini, kalian tetap bisa belajar dari rumah dengan mengikuti tayangan ini dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah anak-anak, tayangan ini adalah kerjasama dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan SBO TV. Anak-anakku, selama 30 menit ke depan, kalian akan belajar bersama Ibu Aminah dari SDN Lakan Santri 2 Surabaya. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, marilah kita awali dengan doa dulu. Semoga ilmu yang kalian dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan anak-anak lebih mudah memahaminya. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, pembahasan kita kali ini memasuki tema 2, subtema 1 untuk anak-anak kelas 5. Kalian tahu, di tema 2 itu adalah udara bersih bagi kesehatan. Dan subtema 1, cara tubuh kita mengolah udara bersih. Nah, seperti itu anak-anak. Sekarang kita lanjutkan. Anak-anak tahu kan, dalam masa pandemi seperti saat ini, adanya persebaran virus corona. Dapat kalian lihat di layar kaca animasi virus corona. Nah, anak-anak tahu virus ini menyebar dengan cepat melalui apa? Betul sekali, melalui udara. Dan virus ini menyerang tubuh kita di bagian mananya ya? Nah, betul, di bagian pernapasan kita. Nah, sekarang coba lihat tayangan bagaimana masker dapat melindungi tubuh kita dari penyakit. Coba anak-anak perhatikan, ketika hidung kita ditutup dengan masker, itu dapat mengurangi paparan virus yang ada di udara sekitar kita. Pertanyaannya, mengapa masker digunakan untuk menutup hidung? Kenapa bukan bagian yang lain? Betul sekali, karena hidung kita adalah pintu masuk bagi udara dari luar ke dalam organ pernapasan kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara kerja pernapasan manusia. Kita juga akan berlatih membuat kalimat tanya dengan kata tanya yang sesuai. Juga nanti Ibu mengajak kalian menyanyikan lagu Diatonis Mayor, tentunya dalam tema pernapasan manusia. Oke, siap ya anak-anak? Siapkan alat tulis dan buku tema kalian. Selanjutnya, di sini coba anak-anak perhatikan gambar bagian hidung kita. Tadi kita sudah membahas, hidung adalah bagian paling luar dari pernapasan kita. Coba kalian amati, di dalam hidung kita terdapat rambut halus atau silia yang berfungsi menyaring udara yang kita hirup. Kalian tahu, di sekitar kita ada banyak debu, partikel udara kotor yang ikut masuk ketika kita bernapas. Itulah fungsi rambut halus untuk menyaring udara. Nah, apakah hanya rambut halus di dalam hidung kita? Coba kalian amati, apakah bagian dalam hidung kalian itu kering atau lembab? Nah, bagian dalam hidung kita selalu lembab. Kenapa demikian? Karena udara yang masuk disesuaikan dengan kondisi di dalam tubuh kita, yaitu kelembapan tadi. Dan di sini ada juga kelenjar atau selaput lendir yang berfungsi menghasilkan kelembapan tadi. Oke anak-anak, di bagian belakang rongga hidung terdapat faring. Nah, yang namanya faring ini letaknya tepat di dalam rongga hidung yang belakang. Apa fungsinya faring ini? Dapat kalian lihat dalam video berikut. Ini adalah tayangan manusia sedang menelan makanan yang dipindai dengan sinar X-ray. Coba kalian amati, makanan sedang dikunyah. Nah, perhatikan, makanan ini masuk ke dalam jalur makanan atau jalur lambung. Tidak sampai salah jalan ke tempat pernapasan. Itulah fungsi faring tadi anak-anak ya. Di dalam faring terdapat katup yang namanya epiglotis yang menutup secara otomatis ketika kalian menelan makanan. Karena itu, saat makan jangan sambil bicara dan jangan tergesa-gesa. Oke anak-anak, sampai sini kita sudah belajar hidung dan faring. Selanjutnya, bisa kalian lihat di layar kaca ada gambar tes swab.
berkaitan dengan pandemi seperti saat ini. Untuk mengetahui apakah orang tersebut terkena COVID atau tidak, yaitu dengan cara melakukan tes swab dengan memasukkan alat seperti kapan baut yang panjang ke dalam rongga hidung hingga mencapai belakang, yaitu faring tadi. Di faring inilah diambil sampel lendir untuk diteliti di laboratorium. Nah, dari situlah bisa dideteksi apakah orang ini positif COVID atau tidak. Sangat berkaitan ya dengan organ pernapasan yang kita bahas. Oke anak-anak, selanjutnya kalian juga tahu bahwa salah satu tanda orang yang terkena COVID adalah merasakan sakit atau nyeri di tenggorokannya. Kenapa demikian? Betul sekali, karena tenggorokan kita adalah saluran pernapasan berikutnya. Tubuh kita sangat luar biasa mengeluarkan tanda-tanda atau gejala ketika dimasuki oleh zat asing atau virus. Nah, jadi rasa nyeri dan sakit tadi adalah tanda dari tubuh kita bahwa kita kemasukan virus atau penyakit. Karena itu anak-anak, biasakan selalu memakai masker setiap keluar rumah dan kurangi bepergian dulu. Stay at home saja, belajar dari rumah. Oke, anak-anak, nanti kita akan melanjutkan lagi bagian pernapasan yang berikutnya. Ya, bisa kalian lihat dalam bagian pernapasan berikut ini. Coba kita lihat bagannya. Nah, udara yang masuk lewat hidung tadi mencapai ke faring, kemudian melewati bagian yang namanya laring. Hanya beda huruf depan. Yang satunya faring, yang kedua laring. Laring ini tersusun dari tulang rawan, letaknya di pangkal tenggorokan kita. Nah, bisa kalian lihat yang bentuknya seperti pipa, itu adalah trakea kita, anak-anak. Trakea pada manusia beda dengan trakea pada serangga. Trakea manusia ini namanya batang tenggorokan. Kenapa berbentuk seperti pipa? Ini diciptakan Allah dengan sangat sempurna sehingga udara dapat mengalir dengan mudah ke dalam saluran pernapasan dalam kita. Oke anak-anak, bisa dipahami? Jadi kita sudah belajar bagian hidung, faring, laring, dan trakea. Penasaran dengan bagian-bagian selanjutnya? Masih dengan Ibu Aminah ya anak-anak? Nah, kita tadi sudah membahas bagian pernapasan manusia sampai bagian mana ya? Coba diingat-ingat lagi. Satu, kita sudah belajar tentang hidung. Kemudian dilanjut dengan faring yang tadi sebagai pembatas, dan yang ketiga adalah laring, dan yang keempat yaitu batang tenggorokan atau trakea. Nah, anak-anak, kita kembali pada bagian pernapasan yang ada di layar kaca kalian. Coba amati, bagian ini juga ada di buku tema halaman 14. Nah, setelah udara masuk melalui trakea, bisa kalian lihat di gambar ya, trakea manusia terbagi menjadi dua bagian, bercabang dua. Cabang-cabang inilah yang disebut bronkus. Kalian pernah lihat pohon di tepi jalan? Pohon itu batangnya bercabang ya. Seperti itulah kondisi organ pernapasan kita. Nah, bronkus tadi bercabang dua menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Bisa dilihat ya di gambar. Kemudian di bagian bawah sendiri ada otot diafragma. Otot itu sebagai pembatas antara rongga dada dengan rongga perut. Jelas sekali ya anak-anak. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada gambar paru-paru kita. Coba kalian amati gambar paru-paru. Ini juga ada di buku tema halaman 15. Paru-paru kita terbagi menjadi dua, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Bisa kalian lihat, paru-paru kanan ada 3 lobus, dan di paru-paru kiri ada 2 lobus. Kenapa kok beda, Bu? Paru-paru kanan lebih besar daripada paru-paru kiri? Nanti bisa kalian tanyakan di segmen terakhir. Nah, anak-anak, coba kalian amati gambar paru-paru kita. Bronkus tadi ada 2 bagian yang bercabang lagi menjadi cabang kecil-kecil yang disebut bronkiolus. Nah, bronkiolus ini ibaratnya tadi ranting-ranting pohon yang terhubung langsung dengan kantung-kantung udara berukuran mikroskopis disebut alveolus.
Aduh Bu, namanya kok sulit-sulit ya? Tidak ada yang sulit, asalkan anak-anak mau belajar. Nanti Ibu kasih lagu sehingga kalian lebih mudah menghafalnya. Oke anak-anak, coba sekarang kalian amati. Paru-paru kita dibungkus oleh selaput yang namanya pleura. Apa gunanya selaput ini? Penasaran kan? Nah, selaput ini membantu melindungi paru-paru kita dari gesekan ketika bernapas. Karena coba kalian ambil napas coba. Nah, lalu hembuskan. Nah, adanya gerakan otot dada, tulang rusuk itu membuat paru-paru selalu bergesekan. Karena itu, paru-paru kita dilindungi oleh selaput yang namanya pleura. Dan di dalam pleura inilah terdapat cabang-cabang bronkiolus yang terhubung dengan alveolus. Betul sekali. Di alveolus inilah terjadi pertukaran gas oksigen yang masuk ke tubuh kita dan karbon dioksida yang dihembuskan keluar saat kita menghembuskan nafas. Paham ya anak-anak? Nah, coba dalam pikiran kalian ada pertanyaan apa ketika melihat gambar paru-paru ini? Di sini ada tanda tanya besar ya. Di sini nanti kita akan berlatih juga membuat kalimat tanya dengan kata tanya yang sesuai, yaitu apa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Bisa kalian lihat di buku tema halaman 16. Nah, tentu saja pertanyaan ini harus berkaitan dengan organ pernapasan manusia. Misalnya, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda atau definisi. Contohnya, apa itu diafragma? Nah, kemudian yang kedua, kata tanya kapan? Kapan manusia pertama kali bernapas? Ya, kalian tahu, adik bayi ketika dia baru lahir menangis ya, itu adalah salah satu cara tubuh bayi menyesuaikan kondisi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, anak-anak, kata tanya yang selanjutnya akan kita bahas setelah yang lewat berikut ini. Oke, anak-anakku yang cerdas dan ceria, masih dalam acara Belajar dari Rumah bersama guruku. Anak-anak, tadi kita sudah membahas kata tanya apa dan kapan. Selanjutnya ada 3 kata tanya lagi yang akan kita bahas, yaitu di mana. Coba perhatikan ke layar kaca kalian. Di mana terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida? Siapa yang tahu jawabannya? Betul sekali, di alveolus. Alveolus tadi kantung udara yang berukuran sangat kecil dan jumlahnya banyak, mencapai 300 juta pada paru-paru manusia dewasa. Nah, percaya tidak kalian? Selanjutnya, ada kata tanya bagaimana. Bagaimana cara kerja pernapasan manusia? Tentu menjawabnya dengan menguraikan kembali organ pernapasan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Dan yang terakhir, kata tanya mengapa. Mengapa saat pilek hidung kita berair? Nah, ini kaitannya dengan cara tubuh kita mengeluarkan virus atau bakteri yang masuk. Nah, nanti lebih jelasnya bisa kalian tanyakan di sesi tanya jawab. Tentunya dengan menggunakan kata tanya yang tepat. Sekarang, anak-anak bisa berlatih membuat pertanyaan yang ada di buku tema kalian halaman 16. Jangan lupa berikan tanda tanya di setiap akhir kalimat tanya untuk membedakan kalimat tanya dengan kalimat berita. Anak-anakku, seperti janji Ibu tadi, Ibu mau mengajak kalian bernyanyi supaya lebih semangat dan lebih mudah mengingat nama-nama organ pernapasan tadi. Siap anak-anak? Lagu ini seperti lagu Aku Adalah Anak Gembala. Nah, lagu ini termasuk tangga nada diatonis mayor. Kenapa demikian? Karena sifatnya riang gembira dan bersemangat. Kalian simak video berikut ini, kalian catat di buku tulis kalian, lalu kita nyanyikan sama-sama. Oke, siap anak-anak? 1, 2, 3. Lagu ini termasuk diatonis mayor. Bisa kalian catat lirik lagunya di buku tulis kalian.
Ayo kita nyanyi sama-sama. Organ pernapasan manusia dimulai dari hidung dan faring, laring, trakea, dan percabangan. Namanya bronkus dan bronkiolus. Alveolus, tempat pertukaran oksigen. Kita bisa belajar organ pernapasan. Oke, tepuk tangan untuk semangat kalian belajar dari rumah dengan lagu tadi. Anak-anak, kita sudah belajar banyak sekali tentang organ pernapasan, tentang kata-katanya, dan menyanyikan juga. Nanti di segmen terakhir kita akan melakukan sesi tanya jawab. Jadi jangan kemana-mana, siapkan pertanyaan kalian. Nah, kita lanjutkan di sesi terakhir. Tetap dalam acara belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anak, seperti yang Ibu katakan tadi, di segmen kali ini Ibu menerima pertanyaan dari kalian dengan kalimat tanya yang sudah kalian buat tadi. Nah, sudah ada telepon yang masuk? Oke. Halo. Halo. Iya, dengan siapa ini? Halo. Iya, dengan siapa ini? Aprilio. Aprilio dari SD mana? Iya. Apa yang mau ditanyakan, sayang? Apa itu diafragma? Oke, apa itu diafragma? Oke, Adik, bisa ditunggu ya jawabannya. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa. Anak-anak, teman kita tadi menanyakan apa itu diafragma. Pertanyaan apa digunakan untuk menanyakan definisi atau menanyakan suatu benda. Nah, seperti pembahasan tadi, diafragma adalah otot yang menjadi pembatas antara rongga dada dengan rongga perut kita. Dengan adanya batas ini, organ pernapasan kita tidak bercampur dengan organ pencernaan yang ada di dalam perut kita. Jadi diafragma tadi sebagai sekat atau pembatas yang bekerja saat kita bernapas. Kadang otot ini berkontraksi, kadang juga berelaksasi saat kita menghirup udara dan menghembuskannya. Begitu ya anak-anak? Oke, apakah masih ada penelpon lagi? Oke, cukup dari satu pertanyaan teman kita tadi. Selanjutnya kita ulang sedikit tentang materi yang sudah kita bahas tadi. Tapi sebelumnya, di sini Ibu punya sebuah game. Kalian pasti suka main game ya. Bisa kalian akses di HP Android dengan mengikuti link ini. Buka Google Chrome atau browser di HP kalian, masukkan gg.gg/pernapasan-sbo. Nanti hasil kuis ini langsung masuk ke akun Bu Aminah ya. Nah, nanti kuisnya seperti ini, tapi dalam tampilan yang lebih jelas dengan mengakses secara online. Oke anak-anak, untuk kegiatan mandiri kalian sangat mudah. Kalian cukup membuat 2 kalimat tanya untuk setiap kata tanya yang ada di buku tema kalian. Apa? Kapan? Di mana? Bagaimana? Dan mengapa? Jadi totalnya ada 10 kalimat tanya. Betul sekali. Dan jangan lupa berikan tanda tanya di setiap akhir kalimat tanya, karena biasanya anak-anak lupa kalimat tanya tapi akhirannya titik. Harusnya diakhiri dengan tanda tanya. Nah, anak-anak, itu saja tugas yang bisa kalian buat di rumah. Tadi ada banyak contoh pertanyaan yang bisa kalian gunakan ya. Juga Ibu ingin mengulang sedikit. Kita tadi membahas tentang bagian-bagian pernapasan, mulai dari hidung sampai ke dalam paru-paru kita, ada alveolus. Kita juga sudah belajar membuat kalimat tanya dengan kata tanya yang sesuai. Ada 5 kata tanya. Juga di akhir kita tadi menyanyikan sama-sama lagu diatonis mayor, lagu yang sifatnya bersemangat dan riang gembira. Nah, anak-anak, tidak terasa ya,
Sudah 30 menit kita belajar bersama. Ada banyak sekali yang kita dapatkan hari ini. Ibu berharap ilmu yang kalian terima menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mulai sekarang jaga kesehatan tubuh kita, khususnya organ pernapasan. Anak-anak ini